Hello everyone, halo sahabat Arebi di Indonesia. Selamat datang di sesi siang hari ini. Selama 1 jam ke depan kita akan belajar mengenai beriklan di Facebook. Seperti kita ketahui, di Indonesia pengguna Facebook sangat-sangat besar. Dari anak kecil sampai orang tua. Mungkin karena orang Indonesia suka bersosial atau bisa dibilang kepo. Baik, mari kita sambut pembicara sesi kita hari ini. Kita akan belajar tentang Facebook Consumer Insight and Property Best Practice by Bapak Aldo Ramli, Vertical Lead Facebook Indonesia. Silakan Pak Aldo. Ya, terima kasih Pak Dadang untuk introduction-nya. Terima kasih. Hai semua sahabat Arebi. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan nih untuk sharing session di hari ini. Saya mungkin akan share beberapa slide ya untuk kita semua bisa belajar bareng nih dalam waktu 30 menit 1 jam ke depan. Nah, mungkin saya akan perkenalkan dulu mengenai Facebook dan juga mengenai role saya di Facebook. Saya Aldo Ramli, selaku Vertical Lead, atau mungkin di Indonesia lebih umum Kepala Bagian Industri, yang fokus ke beberapa sektor industri di Indonesia. Termasuk di situ adalah industri properti, juga dengan industri keuangan, telco, otomotif. Nah, memang bersama dengan tim, saya sudah mulai melihat tren dari properti ini di platform kami cukup naik dalam waktu beberapa tahun ke belakang. Jadi hari ini, untuk sambil kita belajar bareng, saya akan sharing beberapa hal. Jadi mungkin kalau kita ngomong Facebook tadi, Pak Dadang juga udah sempat sharing ya, usernya ini cukup banyak. Saya akan mungkin lebih sharing mengenai seperti apa sih penggunaan Facebook di Indonesia, ya, insight-nya seperti apa. Tentunya juga hari ini kita akan fokus ke Facebook sebagai platform marketing. Seperti apa dari segi komponennya untuk kita juga bisa memahami sebelum kami masuk ke topik yang mungkin ditunggu-tunggu. Untuk industri properti, seperti apa penggunaannya. Nah, ini adalah 3 hal yang saya akan share hari ini. Nah, masuk kita ke poin mengenai Facebook. Itu kalau kita bicara penggunaan usernya, banyak yang nanya nih, di Indonesia ini cukup besar. Nah, mungkin saya akan share beberapa insight. Kalau kita bicara Facebook adalah mungkin lebih umum di Indonesia adalah penggunaan secara mobile device. Karena kan Indonesia ini, kalau menurut datanya APJI, pengguna internet itu ada sekitar 175 juta pengguna, di mana mayoritas adalah penggunaan melalui telepon genggam. Nah, jadi seperti apa nih Facebook ini? Kalau kita bilang Facebook memang sudah menjadi bagian yang cukup integral ya di komunitas di Indonesia, di mana kami ada beberapa aplikasi Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Nah, jadi kalau kita mungkin sharing dulu ya, Facebook ini dari total pengguna internet itu seperti apa sih? Cukup banyak, mungkin bisa dibilang Facebook ini berbanding lurus dengan pengguna internet yang ada di Indonesia, karena penggunaan itu sangat tinggi di mobile device juga. Nah, kalau kita bicara persebaran Facebook, itu kita ada 2 jenis aplikasi. Ada Facebook Blue, ada Facebook Lite, di mana kalau kita bicara buat teman-teman yang udah mungkin pernah menggunakan Facebook Lite ini adalah Facebook yang lebih ringan, dan kalau kita menggunakan beberapa data dari telco, itu ada yang versi gratis, artinya tidak di-charge menggunakan data. Sehingga kalau melihat fitur-fitur simple, seperti foto dan sebagainya, ini gratis. Nah, penggunaannya sendiri, antara Facebook Lite dan Facebook Blue ini, bisa dibilang sangat sangat tinggi dan mungkin setengah-setengah lah. Mungkin Facebook Lite sedikit lebih tinggi, tapi growing. Nah, berikutnya kita bicara Instagram. Instagram ini mungkin bisa dibilang kalau di Indonesia, kalau teman-teman di Jakarta mungkin, saya nggak pakai Facebook, tapi saya menggunakan Instagram. Nah, ini memang tepat sekali, karena memang Instagram ini adalah aplikasi sosmed yang digunakan di kota-kota tier 1, kota-kota besar. Jakarta, misalkan, Bandung, Jogja, kalau di Sumatera mungkin di Medan, dan bagian kota-kota besar di Indonesia. Kenapa seperti itu? Mungkin pertama, kalau saya bicara Instagram, yang membedakan dari Facebook apa sih? Adalah aplikasi yang sangat heavy di visual. Instagram ini
buat teman-teman yang menggunakan kan posting stories, video, sangat tinggi datanya. Sehingga kalau kita bicara telepon genggam, biasanya itu speknya Android atau iPhone ya, Android itu yang menengah ke atas. Sehingga memang kalau dilihat dari daya beli penggunaan, Instagram ini besarnya di kota-kota tier 1. Dan juga mereka lebih heavy, lebih berat menggunakan data dari internet. Nah ini, kalau Instagram. Terus juga kalau kita bicara Instagram, Instagram ini memang adalah platform yang juga digunakan banyak untuk commerce. Artinya banyak juga orang yang jualan di IG ya istilahnya. Seperti itu. Nah yang ketiga adalah WhatsApp. Mungkin satu hal mengenai WhatsApp. WhatsApp adalah aplikasi untuk chat, bukan social media. Dan secara setup juga berbeda, karena ini adalah aplikasi yang encrypted. Jadi penggunaan WhatsApp ini sangat luas di Indonesia, bisa dibilang trailing behind Facebook, dan juga kita melihat penggunaannya itu shifting ke produktivitas. Dari kita mulai bicara chatting, masuklah ke video call, voice call, tapi juga menggunakan sebagai aplikasi untuk produktivitas. Jadi kalau saya contoh, beberapa partner kami, kalau kita bicara email, di WA aja deh filenya. Kalau di industri properti mungkin ini sangat klise ya, banyak customer yang conversion-nya di WA. Seperti itu. Nah ini jadi kalau kita bicara persebarannya. Nah, bagaimana dengan Facebook sendiri di Indonesia? Kalau kita bicara Facebook Indonesia ini, ada 4 pilar strategi kami. Pertama, kalau kita bicara penggunaan Facebook adalah curation. Curation ini kalau kita bilang konten, di mana para user yang menggunakan Facebook, mereka akan consuming konten yang mungkin video, image, dan sebagainya. Nah, penting sekali untuk kami bisa meluncurkan fitur-fitur seperti misalkan stories, atau kita bicara IG Live, Facebook Watch, di mana konten tersebut itu disesuaikan relevan untuk behavior dari pengguna device kami. Contoh, kalau tadi kita bicara mobile device, di Indonesia kan orang-orang juga menggunakan HP sambil jalan, sambil beraktivitas. Nah, konten-konten apa yang relevan, formatnya seperti apa. Itu adalah curation. Jadi, kita ini juga kerjasama dengan ekosistem creator, ya, atau kita kerjasama dengan publisher seperti TV untuk juga masuk ke Facebook. Kedua, Indonesia ini komunitas penting sekali. Dan Facebook ini memang core-nya adalah membangun connection antara komunitas. Nah, community ini adalah gimana kami bisa membuat fitur-fitur yang aman, efektif untuk community yang ada di Facebook. Community ini contohnya misalkan mungkin juga ada di industri properti ya, grup yang mungkin untuk agents bertukar informasi atau rental ya, untuk di situ bisa sharing info-info terbaru. Tapi komunitasnya sangat luas banget, jadi dari mulai yang umum sampai spesifik ada di Indonesia. Ketiga, nah ini yang spesifik banget untuk Indonesia adalah conversation. Kenapa? Orang-orang Indonesia ini tadi kan seneng banget ngobrol ya. Kita tuh adalah society yang kolektif, di mana makanya kalau kita bicara WA itu banyak banget grup. Nah, conversation ini penting. Nah, bagaimana kami bisa menunjukkan fitur-fitur yang baik untuk user, untuk private, dan juga untuk bisnis, bisa connect dengan potential consumer mereka dengan experience yang sangat memudahkan, frictionless kami bilangnya. Terakhir adalah commerce. Nah, ini kalau kita bicara commerce, konkretnya apa? Mungkin di sini teman-teman pernah dengar ada Facebook Shops, ada IG Shopping, ya kan? Nah, itu adalah fitur-fitur yang kami buat di WhatsApp juga nantinya untuk memudahkan jual beli antara pengguna dan juga bisnis dan pengguna Facebook. Nah, inilah pilar kami. Nah, kalau sebelum kita masuk ke share mengenai marketing platform dari Facebook, tentunya saya juga harus membahas mengenai perubahan dari perilaku konsumen. Di tahun 2020 ini apalagi ya, karena kan kita juga semua terdampak dengan situasi yang ada sekarang, yaitu COVID. Di sini saya ingin sharing mengenai seperti apa sih yang kami lihat dari consumer atau pengguna Facebook yang kami survei dengan partner kami. Mungkin ini udah bukan menjadi surprise buat teman-teman semua, tapi tentunya dengan kita di rumah, dengan adanya PSBB, kita sangat rely banget dengan channel online. Tentunya di sini kalau kita lihat research-nya adalah
konsumen ini udah bukan cuman considering, bukan cuman mempertimbangkan opsi online untuk belanja, tetapi juga udah memang nyaman kalau di saat ini. Udah adanya shifting pergerakan naik adopsi online. Mungkin secara umur lebih naik ke umur-umur yang lebih tua ya, yang seperti ayah saya misalkan. Dia sudah lebih nyaman untuk masuk ke online, menggunakan platform Facebook, Instagram, di WA, atau bahkan belanja di e-commerce pun sudah nyaman. Jadi kalau kita lihat pergerakan untuk orang yang belanja online itu sangat naik, dan juga orang yang belanja food delivery, tentunya itu kan impulse, itu naik. Nah, bagaimana dengan platform kami? Penggunaannya pun naik di sini, jadi kami melihat penggunaan Facebook, Instagram, itu berkisar di 60%, lebih tinggi dari tahun sebelumnya di Indonesia. WhatsApp apalagi naik 76%, lebih tinggi dari tahun sebelumnya, di periode yang sama. Nah, kenapa naik? Di sini mungkin beberapa insight. Tadi Pak Dadang bilang mengenai interaksi sosial, karena kan di rumah. Takut juga mau keluar, jadi menggunakan platform kami untuk connect dengan keluarga, teman-teman, orang-orang yang mereka cintai. Dan juga informasi, apalagi sense of safety. Memberikan kenyamanan juga, dan juga rutinitas. Jadi banyak juga aktivitas seperti belajar, webinar, itu di-deliver melalui platform kami juga. Misalkan kalau yang paling contohnya yang sangat relevan adalah banyaknya naiknya traffic dari IG Live, di mana banyak mungkin di industri properti ya, menggunakan live sebagai platform untuk mengedukasi komunitas atau calon pelanggan, calon consumer mereka ke depan. Nah, inilah yang kami bisa share dari segi penggunaan platform kami. Oke, berikutnya kita shift ke Facebook sebagai platform marketing. Nah, ini mungkin topik yang cukup penting ya, apalagi kalau kita bicara perubahan ini di konteksnya new normal seperti apa. Ini saya share. Pertama, kalau buat teman-teman ini yang udah menggunakan Facebook, yang sering saya dengar adalah, Mas Aldo, kalau Facebook ini saya mau naikin likes di post, mau dapetin banyak follower. Nah, itu objektif saya. Nah, kenapa seperti itu? Memang di awal-awal Facebook digunakan, itu banyaknya adalah untuk social listening. Itu stage 1. Jadi, mungkin banyak organisasi, businesses menggunakan Facebook untuk dapetin insight konten ini yang like siapa. Sentimen orang mengenai certain post seperti apa. Nah, ini udah berubah. Kita udah masuk di berikutnya adalah stage 2. Mencari fans, engagement, mencari follower, mencari komen, jumlah likes. Tapi itu nggak cukup sampai situ. Bahkan sekarang kami udah menjadi full-fledged marketing platform. Di mana kalau kita bicara marketing platform, tentunya dari segi stakeholder ya di bisnis itu udah cukup luas. Dari mulai leadership, CEO, sampai media planners. Dengan KPI yang sesuai dengan KPI marketing. Nah, contoh konkretnya seperti apa di sini? Kalau kita bicara role-nya Facebook sebagai marketing platform. Mungkin teman-teman udah paham banget nih sama beberapa metrik di sini, yaitu CPM, likes, kalau tweets, share. Kita ini udah nggak bicara mengenai ini, kita bicara mengenai business outcome, yaitu kalau di industri properti mungkin yang tepat adalah jumlah leads yang di-convert ke pengunjung mungkin viewing yang datang untuk schedule viewing sampai mereka membeli. Jadi customer journey seperti itu. Nah, itulah metrik yang sebenarnya sangat meaningful buat bisnis yang dimana kami udah shifting ke situ. Nah, caranya bagaimana? Kalau kita udah bicara mengenai cara di Facebook ini, mungkin kita bicara mengenai algoritmanya Facebook, machine learning-nya seperti apa. Nah, buat teman-teman yang melihat konten di Facebook, di mobile, contohnya misalkan melihat konten mengenai rumah, properti. Nah, behavior setelah itu kan sangat luas. Bisa berbeda-beda, bisa beragam. Ada yang mungkin mereka melihat konten, mereka mungkin baru klik sekali, mereka stop, terus mereka pelajari lagi, mereka research lagi. Mungkin mereka ke website, mungkin mereka visit offline, mungkin mereka WA dan sebagainya. Tentunya ini adalah customer journey, di mana kalau kita bicara mengenai journey dari consumer, ada dua sisi di sini. Data yang dimiliki oleh businesses
ya. Misalkan ada leads yang sudah di-capture, consumernya siapa, nama, lokasi, umur, atau kontaknya. Di kami pun, di Facebook ada data mengenai targeting interest. Audiensnya seperti apa. Nah, itu bisa di-combine, sehingga kalau di-combine, power dari Facebook adalah untuk membantu bisnis yang kecil maupun besar untuk bisa mencari audiens mereka secara tepat. Sehingga kalau mungkin sebelumnya ini audiens targeting tuh hanya bisa tahu, oh ini pria umurnya range-nya berapa, sukanya olahraga, tetapi dengan kita lebih kaya informasi mengenai pengguna, mengenai si target consumer, kita bisa tahu hobi olahraganya itu apa. Misalkan dia sukanya main basket, bukan sekedar olahraga, umurnya tepatnya berapa, dan juga dia suka minuman olahraga, atau mungkin kalau ibu-ibu suka traveling, atau suka properti, suka ngeliat rumah, itu pun kami bisa lebih detail. Sehingga kalau iklan itu ditampilkan, kemungkinan besar untuk convert ke hasil akan lebih tinggi. Kemungkinan orang tersebut akan ingat, recall akan lebih tinggi, sehingga lebih akurat. Nah, ada juga satu hal di sini kenapa ini sangat penting untuk apalagi bisnis-bisnis atau property agent yang mungkin mereka lebih behave target menjalankan campaign secara individu, memberikan mereka keleluasaan untuk menentukan audiensnya itu seperti apa yang mereka ingin target, sehingga akan lebih spesifik. Nah, itulah adalah power dari Facebook. Berikut, kalau kita bicara tadi mengenai algoritma dari machine learning kami, berikutnya kalau kita mau jalanin campaign ini seperti apa sih? Gimana cara mulainya? Tentunya dari sesi hari ini, buat teman-teman yang baru mulai masuk atau mungkin mempertimbangkan untuk menggunakan Facebook, saya tidak bisa menjawab dalam satu sesi ini untuk bisa paham sudahnya. Tapi ini saya akan share komponen-komponen apa sih yang bisa membantu teman-teman untuk bisa mengerti lebih dalam. Pertama, kalau kita bicara mengenai marketing campaign di Facebook, itu adalah memahami elemennya, yaitu strategi. Tujuan bisnisnya apa nih? Kalau buat developer, apa tujuan bisnisnya? Misalkan ada project baru. Kalau buat property agent, apakah itu spesifik rumah yang primary, secondary? Nah, itu kita akan adjust. Nah, sehingga kalau kita udah tahu tujuan bisnis, berikutnya adalah audience data. Kita mau cari audiensnya di mana, lokasi. Karena kan tentunya dari bisnis akan lebih tahu, lebih memahami profil dari audiens mereka untuk produknya itu seperti apa. Nah, berikutnya yang ketiga adalah kreatif. Kreatif ini sangat penting, karena kita bicara mengenai mobile first kreatif, nggak sekedar gambar. Jadi kalau teman-teman berpikir, oh, kita gambar yang ada di billboard, atau yang ada di majalah, kita taruh di Facebook, tentunya tidak akan efektif. Kenapa? Karena mobile itu berbeda-beda. Dari segi format, ada vertikal, color story, itu sangat berbeda. Dan juga behavior dari pengguna mobile itu berbeda dari orang-orang yang di offline. Nah, terakhir adalah mengukur. Gimana kita bisa mengukur efektivitas dari sebuah campaign. Sehingga kalau kita urutkan dari mulai kita punya tujuan bisnis, audiensnya siapa, kreatifnya seperti apa, cara mengukur seperti apa, kita memiliki satu resep yang bisa digunakan untuk para pengguna pengiklan yang ada di Facebook. Nah, ini penting banget konsep dasarnya seperti ini. Oke, berikutnya. Beberapa contoh mungkin saya share kalau kita bicara tujuan bisnis itu atau bisnis objektif itu seperti apa sih. Saya akan share konsep mengenai Facebook marketing funnel. Mungkin di awal, kalau kita bicara marketing funnel ini, miriplah dengan pada umumnya funnel campaign marketing yang kita lihat sehari-hari. Kalau kita ada satu produk yang kita akan mau tampilkan, mungkin awareness dulu, supaya buat target consumer itu tahu atau mereka bisa lihat dan memahami apa sih ini produknya, fiturnya apa. Baru kita akan membuat demand, intent, untuk mereka ingin mempelajari lebih lanjut, sehingga berikutnya adalah bisa akuisisi, yaitu mungkin leads, mendapatkan leads, sampai kita turun ke bawah, yaitu yang paling terakhir adalah transaction. Nah, seperti apa contohnya? Kalau di Facebook ini, beberapa contoh ya, campaign objektif, yaitu brand awareness, untuk membantu bisnis, membantu audiens untuk bisa mengenal produk dan jasa lebih detail, top of mind.
Contohnya kalau misalkan kita melihat helm warna hijau, Gojek. Tentunya itu kenapa? Karena juga sering tampil di ads. Berikutnya, kita bicara mengenai demand generation. Nah, ini masih funnel atas, artinya masih kita bicara mengenai awareness. Tapi lebih fokus ke fitur-fitur yang lebih spesifik. Mungkin kalau di properti ya, beberapa untuk milenial, saya juga pernah dapat insight, mereka mencari mungkin yang lebih ramah lingkungan, ya, atau mungkin lokasinya seperti apa. Nah, ini mungkin yang ditampilkan di iklan. Key features-nya seperti apa yang membedakan dengan competitors. Nah, berikutnya kita bicara mengenai akuisisi. Akuisisi ini kalau di industri properti yang paling gampang adalah leads. Nah, leads ini ada beberapa sebenarnya modelnya. Leads yang ada di Facebook atau di Instagram, di WA untuk chat, sampai juga bisa juga kalau leads tersebut adanya di website. Jadi isi form, seperti itu. Terakhir, transaction. Nah, mungkin kalau di industri properti, orang nggak beli rumah langsung dari website, seperti e-commerce. Tetapi kita juga bisa fokus ke tracking offline journey untuk transaction. Nah, ini mungkin best practice yang di Indonesia memang belum umum, tapi di industri properti di US, di Europe, ini udah mulai menjadi bagian yang digunakan oleh properti industry. Nah, berikutnya tadi saya share sedikit mengenai objektif bisnis. Nah, tentunya kita bicara berikutnya data. Data ini banyak yang mungkin nanya ke saya ya. Saya ini udah mulai mengiklan, udah banyak yang saya jangkau audiensnya, tapi kok belum ada yang beli, belum ada yang berhasil. Nah, ini contoh yang saya ingin share adalah cerita dari 999, di mana artinya gini, saya mentarget 1.000 orang audiens. Setelah saya target audiens tersebut, kok cuma 1 yang beli? Kenapa gitu? Nah, ini saya akan share journey-nya seperti apa. Pertama, dari 999 yang belum beli, itu seperti apa sih? Mungkin mereka dari 1.000 yang lihat iklan, mereka 600 nonton videonya. Kalau itu iklannya adalah dalam bentuk video. Berikutnya, mereka mungkin klik iklannya untuk masuk ke website. Setelah mereka klik itu 400, mungkin dari 400, 250 mereka melihat produknya. Kalau memang ada website ya, ada katalognya. Mereka lihat produknya, terus mereka mungkin wishlist. Mereka baru, oh nanti dulu deh saya mau, tapi saya belum ada waktu untuk beli. Baru dari sekitar yang masukin ke wishlist, mereka add to cart. Ini kalau ngomong e-commerce ya, bukan properti. Dari mereka add to cart, cuma 1 yang beli. Tetapi dari ini semua, dari seluruh bagian ini semua, sebenarnya ini adalah data yang kita bisa gunakan untuk ditarget kembali dengan konten yang berbeda, dengan key message yang berbeda, sehingga mereka akan turun, pelan-pelan mereka akan turun menjadi conversion untuk pembelian. Nah, ini yang digunakan oleh digital marketers yang sudah efektif. Mereka menggunakan pesan-pesan berbeda, visual kreatif yang berbeda untuk bisa menjangkau audiens di fase yang berbeda. Kalau kita bicara funnel, seperti itu. Nah, tadi saya bicara mengenai data, tentunya audiens itu seperti apa sih yang ada di kami. Di Facebook ini kami ada opsi, kalau buat teman-teman yang sudah pernah melakukan campaign, yaitu core audience, yaitu audiens yang kami bisa pilih berdasarkan demografi, ya, lokasi, umur, interest, misalkan mereka yang suka properti, yang suka kopi, yang suka traveling, sehingga sampai behavior. Behavior itu mereka yang menggunakan mobile device, teleponnya seperti apa, iPhone, atau mungkin juga di behavior ini ada mereka-mereka yang suka belanja, bisa menjadi bagian dari resep dari targeting profile yang digunakan oleh bisnis atau pengiklan. Nah, yang nomor 2, jenis audience itu adalah audience, custom audience. Nah, ini buat beberapa teman-teman di properti, saya juga pernah dengar mereka udah mulai menggunakan custom audience, yaitu mungkin gini, buat orang-orang yang sudah pernah beli properti atau mungkin orang-orang yang pernah interaksi dengan bisnis, itu dicari di Facebook, sehingga pas mereka akan tampilkan iklan, itu akan lebih terukur dan akan sampai ke orang-orang yang spesifik yang bisnis ingin jangkau. Itu adalah konsep dari custom audience. Nah, berikutnya setelah kita ada custom audience, tentunya kita bisa menjalankan lookalike. Nah, lookalike ini adalah orang-orang yang sudah custom tadi, kita akan mencari mereka itu yang mirip, sehingga misalkan saya beli properti,
Nah, orang yang seperti saya ini mungkin tinggalnya di mana, umurnya, hobinya apa, akan dicari. Sehingga mungkin kalau iklan tersebut tampil, akan lebih efektif hasilnya. Nah, ini adalah lookalike. Nah, ini biasanya digunakan oleh yang lebih advance dalam menggunakan campaign di Facebook. Nah, tadi saya memperkenalkan basic dari targeting atau dari campaign di Facebook. Nah, bagaimana dengan industri properti? Nah, ini bagian yang terakhir. Nah, saya ingin share di sini, kalau kita bicara basic playbook ya untuk properti ini, pertama, insight yang saya akan share adalah ada 3 insight dari behavior pengguna. Mereka sangat menghargai convenience, kenyamanan. Karena tentunya kalau kita bicara user itu dari social media, mereka ingin menggunakan nyaman bisa menggunakan mobile device mereka untuk bisa research properti. Jadi artinya gini, kalau kita bicara konteksnya mereka menggunakan mobile, kontennya pun harus disesuaikan dengan mobile sehingga mereka mudah mengerti. Itu satu. Kedua, autonomi, yaitu kebebasan. Karena mereka itu tadi, mereka ingin bisa bebas kapanpun dalam satu hari bisa melakukan research. Nah, typically pengguna di sosial yang kami survei, mereka akan menghabiskan waktu 14 jam untuk research properti. 14 jam per minggu di social platform. Dan 33% dari yang research tersebut itu juga kaum milenial ya, yang umurnya lebih muda. Nah, berarti di sini kan tentunya calon pembeli itu akan mengharapkan informasi yang cukup luas mengenai di mobile. Jadi dari mulai informasi dan functionality-nya. Nah, terakhir adalah personalization. Jadi konten tersebut itu disesuaikan dengan online experience yang tepat. Apalagi sekarang dalam konteks banyak orang yang banyak di rumah. Nah, 51% yang kami survei, mereka mengatakan mereka akan likely untuk beli atau akan mungkin moving on to the next step kalau mereka mendapatkan konten yang personalized. Nah, artinya apa? Kalau saya melakukan campaign, iklan, itu harus disesuaikan dengan audiensnya. Jadi kalau misalkan mau target yang umurnya lebih muda, lokasinya di mana, mungkin di Instagram, kontennya ada yang di story, atau di di feed, itu mungkin videonya seperti apa. Nah, itu yang harus dipikirkan oleh si advertiser. Nah, kedua, tadi kalau saya bicara mengenai 3 consumer expectation, yang kedua ini saya bicara mengenai peranan yang penting dari messaging, dari platform chat, untuk bisa connect dengan calon pembeli dengan lebih efektif. Nah, kenapa? Karena mereka ini tentunya kalau kita bicara di properti ini kan mereka fokusnya ke leads ya. Umumnya kalau misalkan saya melihat satu konten, saya akan menaruh nama saya, informasi, dan harapkan akan dikontak. Tapi seringkali bottleneck-nya ada di bisnis tersebut, di mana mereka tidak bisa follow up, keep up dengan jumlah leads yang ada. Satu. Kedua, leads-nya pun mungkin tidak rapih. Nah, itu yang penting. Jadi, kalau kita bicara, misalkan kita kirim email pun, di Indonesia tidak umum, tidak dibalas. Mereka tidak buka. Kalau isi inform, biasanya mereka suka sebel tuh, karena baru berminggu-minggu dikontak. Nah, jadi di sini mungkin pertanyaannya adalah, role-nya dari messaging itu seperti apa? Nah, messaging ini bisa digunakan untuk membuat assurance ya, buat para calon pembeli, bisa connect langsung dengan si property agent-nya, dengan real-time chat. Atau bisa juga di situ dengan menggunakan chatbot untuk bisa qualifying leads. Nah, jadi consumer ini akan merasa mereka sudah ngobrol dengan agent. Nah, tentunya tadi saya bilang di awal, role dari messaging ini sudah berubah ke productivity, ke arah commerce. Nah, ini menjadi insight juga buat teman-teman. Banyak bisnis yang sudah menggunakan messaging platform kami, baik itu Facebook Messenger, atau kalau di Indonesia lebih umumnya WhatsApp, untuk connect dengan consumer mereka, sekitar 20 billion. Dan juga, conversion rate mereka juga sangat tinggi ya, kalau dilihat, kenapa? Karena banyak orang itu lebih nyaman, lebih percaya diri, lebih pede kalau ngobrol di chat daripada di telepon, karena itu lebih fleksibel. Seperti itu. Nah, ini mungkin insight ini udah cukup umum juga ya di Indonesia. Nah, berikutnya kalau kita bicara
ini saya akan share spesifik untuk property agent dan untuk brokerage ya di sini. Goal-nya itu kalau campaign adalah mendrive qualified leads untuk agent dan juga untuk bisa deliver mungkin viewing. Nah, seperti apa sih typical campaign structure-nya? Nah, pertama kalau kita bicara di upper funnel, tadi awareness, biasanya itu yang baik adalah melakukan campaign yang mungkin kalau di Indonesia ini video, lebih bagus. Video views objektifnya. Sehingga mungkin untuk bisa menggambarkan atau bisa membuat key message buat para audiens bisa ingat atau bisa recall atau membuat intent untuk mereka bisa masuk ke fase berikutnya, yaitu mid funnel. Jadi mereka generate interest. Nah, begitu mereka udah ada interest, berikutnya adalah traffic ke website atau lead generation. Nah, ketiga yang saya mungkin di sini nggak ada tapi penting banget adalah click to WhatsApp untuk bisa ngobrol di WA. Nah, berikutnya retargeting. Kalau mereka sudah ada interest atau mungkin pernah ke website atau mungkin mereka pernah submit leads, kita bisa retarget mereka lagi dengan message yang lebih spesifik, dengan kreatif yang lebih variatif. Nah, seperti itulah kurang lebih journey-nya. Nah, kalau kita bicara produk yang penting apa sih kalau kita bicara ads untuk property untuk brokerage? Pertama lead ads, kedua lead generation di messaging app. Misalkan kalau di Indonesia WhatsApp. Conversion ads kalau memang ada katalog, real estate ads yang drive ke marketplace, dan juga objektif offline conversion, mencari user yang senang untuk datang ke physical location dari satu project misalkan. Nah, yang mungkin di sini belum ada tapi fitur yang baru kami rilis adalah shops. Buat teman-teman sekarang yang mungkin mewakili property broker office ya, mungkin ada kantor-kantor untuk spesifik ini property agency, kita bisa melakukan Facebook Shops di mana kalau udah ada website, kita bisa deliver katalog di Instagram atau di Facebook dan kedepannya pun bisa di WhatsApp. Jadi ini lebih memudahkan customer experience tadi. Nah, kalau udah kita mengerti, memahami funnelnya seperti apa, berikutnya kita bicara ada 7 levers ya, komponen dari successful campaign. Tadi saya sudah share pertama adalah campaign objektif. Berarti kita sudah menyesuaikan objektif dengan tujuan kita secara bisnis, apakah itu awareness, akuisisi atau conversion. Targeting, kita menggunakan audiensnya seperti apa, apakah core dari Facebook atau custom audience. Creative format, penekanannya adalah mobile first creative. Keempat, optimisasinya. Kalau kita milih campaign, kita mau dapetin misalkan kalau kita bicara click to WhatsApp, kita akan fokusnya mungkin messaging ads. Atau kalau misalkan kita bicara traffic ke website, yang dioptimize untuk mereka yang suka yang masuk ke landing page view. Bicara bidding. Kalau kita menjalankan ads, kita mau apa nih? Kita mau taruh bid cap, kita mau taruh limit, atau kita mau open. Nomor 6, kita measure. Kita measure dari hasilnya. Misalkan kalau kita bicara messaging ads ya, click to WhatsApp, jumlah orang yang klik sampai jadi conversation itu ada berapa. Nah, terakhir placement. Kita mau tampilkan di mana? Mau ada di Instagram, Facebook, dan juga ke WhatsApp, atau kita mau pilih atau semuanya, atau kita mau pilih specifically. Nah, tentunya saya tidak ada satu resep yang akan untuk applicable untuk semua property industry, tapi di sini adalah waktu di mana setiap dari bisnis bisa menyesuaikan dengan target audience atau objektif bisnis mereka masing-masing. Nah, spesifik itu targeting. Kalau kita bicara targeting ini, custom audience itu efektif, sangat efektif, tetapi di sini juga kita harus hati-hati dari cost-nya, karena kalau kita udah bicara custom audience, kalau terlalu sedikit jumlahnya, itu akan menjadi lebih mahal, karena kita akan merestrict si Facebook untuk mendapatkan hasil berdasarkan audience yang sudah ditentukan oleh bisnis. Jadi ini mungkin hati-hati di sini ya. Biasanya itu kalau misalkan jumlah audience itu bisa yang ideal di atas 100.000 misalkan, itu yang akan lebih ideal. Special ad audience ini fitur yang spesifik di US, jadi saya skip. Tapi kalau kita bicara yang ketiga tipsnya, yang penting adalah
retargeting. Buat saya yang paling penting ada retargeting. Jadi bagaimana kita bisa menggunakan pesan yang berbeda ya, dan juga visual yang lebih banyak untuk objektif yang berbeda-beda. Jadi artinya untuk turunin dari awareness ke traffic sampai ke conversion itu disesuaikan. Terakhir di sini adalah kreatif. Ini saya sharing aja cepat di sini. Terakhir, kreatif ini sangat penting. Pertama, kalau kita punya aset ini, di frame itu fokus ke gambar yang lebih, misalkan ngomongin properti. Jadi jangan ditambah-tambahin lagi tulisan-tulisan yang mengganggu untuk user bisa lihat. Karena kalau udah bicara rumah, properti ini mereka ingin melihat gambar sejelas mungkin. Kedua, kita tunjukin service-nya, highlight service. Penting banget, key message-nya apa, value proposition-nya apa, lokasi atau apa di caption. Ketiga, inspire action. Call to action-nya apa? Misalkan chatting ke WhatsApp, itu juga diperjelas. Nah, ini adalah contoh dari kreatif yang typically works untuk mobile. Oke, jadi sekian dari saya. Terima kasih untuk waktunya. Saya kembalikan kembali ke Pak Dadang. Terima kasih. Waduh, Pak Aldo keren banget ini presentasinya. Kita jadi belajar banyak tentang Facebook Ads. Oh ya, ngomong-ngomong sahabat Arebi yang saat ini mendengarkan kita, kan bermacam-macam nih Pak Aldo. Ada yang belum pernah beriklan di Facebook, ada yang sudah mulai beriklan di Facebook, dan ada yang mungkin sudah expert. Jadi kita mulai pertanyaan yang basic dulu. Yang pertama Pak Aldo, di mana sih kita bisa belajar Facebook Ads dan berapa lama untuk kita bisa menjadi expert? Ya, terima kasih Pak. Pertanyaannya bagus banget. Dan ini penting sekali buat teman-teman Arebi semua, sahabat Arebi semua. Kalau mau belajar Facebook Ads ini sebenarnya kita ada resource-nya, yaitu Facebook Blueprint. Yang gampang mungkin Google aja, Facebook Blueprint, nanti dia keluar paling atas. Ini adalah website di mana materi untuk apapun mengenai Facebook untuk bisnis, dari mulai membuat yang paling simpel ya, setup account, iklan, sampai yang sangat advance, itu semua ada. Bahkan kami pun karyawan Facebook belajarnya dari situ, itu materinya. Jadi di Facebook Blueprint ini akan disesuaikan dengan level pemahaman yang berbeda-beda dari setiap pengguna iklan Facebook. Seperti itu, Pak. Baik, Pak Aldo. Pertanyaan nomor 2 nih, Pak Aldo. Untuk iklan di Facebook, Pak Aldo, lebih bagus mana kita menggunakan Facebook Form atau kemudian dialihkan ke landing page atau website, ya? Dan lebih efektif mana, dari jumlah kliknya lebih bagus mana, dan dari sisi konversinya lebih bagus mana, Pak? Ya, good question, Pak. Ini spesifik banget ya, kalau properti ini kan leads tadi saya bilang. Jadi learning-nya memang gini, kalau saya lihat ya, pernah ada satu use case tadi dengan properti ini, mereka pilihnya ke website. Tapi sebenarnya bukan masalah antara website atau Facebook form, leads form, tapi lebih bagaimana kita mengkualifikasi pertanyaannya. Itu yang penting sekali. Jadi mungkin kita kan sebagai property agent tentunya ingin mendapatkan leads yang berkualitas. Nah, di sini adalah pertanyaan yang mungkin kita bisa filter. Artinya begitu masuk ke leads, kita mau tambahin friksi di sini. Mereka lebih prefer misalkan range harga atau lokasi. Itu tentunya ada banyak ya kriteria yang teman-teman lebih tahu, tapi itu harus dicantumkan. Jadi kalau kita bicara Facebook Leads Form itu ada custom question, nah itu yang digunakan. Kalau di website tentunya akan lebih gampang, tetapi hati-hati di sini. Jumlah pertanyaan itu jangan lebih dari 5, maksimal 7, karena orang-orang suka fatigue, suka turun tuh conversion rate-nya kalau terlalu tinggi. Itu sih sebenarnya. Tapi website lebih umum sih biasanya. Seperti itu. Baik, kita lanjut pertanyaan nomor 3, Pak Aldo, untuk basic. Tipe ad mana yang paling bagus, Pak Aldo? Kan ada yang single foto, ya, single JPEG, kemudian ada carousel, kemudian ada video. Ya. Kalau yang paling penting untuk properti yang kami lihat, karena ini sangat heavy on visual, dan juga ada nilai emosional yang tinggi banget, berbeda sama kalau kita bicara promo yang ada di bank, karena itu kan lebih banyak tulisan. Jadi penting sekali kita penekanannya di video, motion. Nah, biasanya kalau kita udah bicara motion itu yang efektif stories. Ya, Instagram stories atau di Facebook stories. Nah, 15 detik format yang paling efektif. Tapi diusahakan sedemikian rupa fokusnya ke gambar yang benar-benar
jangan terlalu animatif ya. Jadi gambarnya bener apa adanya. Itu sih yang paling penting. Jadi format stories, motion itu sangat sangat efektif. Dan kalau kita bicara key feature, mau ngomongin fiturnya, itu bisa di caption. Itu lebih sangat sangat baik sih seperti itu. Baik, Pak. Pertanyaan nomor 4, Pak Aldo. Berapa budget Facebook terendah yang bisa kita lakukan, Pak? Dan kalau kita sudah expert, berapa sebenarnya budget iklan tertinggi satu harinya, Pak Aldo? Wah, Pak, ini saya tuh nggak bisa menjawab kalau ini, karena kita memang nggak ada guidance range, ya. Karena kalau kita bicara paling rendah, saya pernah dengar ada yang ini teman properti ya, dia pernah menjalankan campaign satu minggu, budgetnya tuh 500.000 ada. Tentunya juga kita ini mau menjangkau audiensnya itu berapa banyak, lokasinya di mana. Nah, kalau kita udah pernah melakukan campaign, kan kita hitung tuh cost-nya berapa. Misalkan kalau objektifnya mencarikan leads untuk ke message, untuk chat, itu berapa cost-nya. Nah, bisa dihitung di situ menjadi estimasi budget. Nah, ini enaknya di Facebook karena kita bisa melakukan learning. Jadi buat teman-teman yang baru mulai dengan budget yang serendah mungkin lah, yang make sense ya kan, sambil dipelajari optimalnya berapa. Setelah ketemu kuncinya baru dinaikkan sesuai dengan ekspektasi dari jumlah yang ingin dijangkau. Gitu. Tapi 500.000 itu per minggu, itu yang saya sering dengar sih biasanya teman-teman yang baru mulai. Oke, baik Pak Aldo. Pertanyaan yang nomor 5 untuk basic. Goal atau objektif mana yang lebih bagus Pak Aldo pada saat kita menjalankan Facebook Ads? Apakah awareness atau apakah konversi atau yang lain, Pak? Ya, kalau buat saya Pak, tergantung dari segmen apa nih. Kalau kita bicara property agent, saya akan lebih cenderung mungkin ke funnel tengah. Mungkin fokusnya ke leads. Nah, tapi kalau leads ini antara leads form dengan WhatsApp, mungkin buat teman-teman bisa dieksplor lebih ke WhatsApp sih, karena banyak audiens yang lebih chatting. Karena dengan chatting ini mereka lebih merasa langsung connect dengan si agentnya. Jadi mid funnel, klik to WhatsApp, itu mungkin saran saya sih. Tapi dites juga. Oke, baik Pak Aldo, kita lanjut ke pertanyaan intermediate nih ya. Yang pertama adalah untuk targeting Pak. Itu lebih bagus mana kita gunakan, apakah dari demografi atau interest atau lookalike audience atau retargeting atau apa Pak? Oke Pak, kalau buat saya dan apa yang kami lihat juga, best practice-nya itu jangan langsung masuk ke narrow targeting. Nah, definisinya ini kalau di kami ada 2 tipe targeting, broad sama narrow. Kalau narrow ini artinya kita taruh interest yang banyak. Kalau kita bicara narrow itu kita bicara custom audience. Jangan, mulailah dari broad dulu. Artinya gini, kita akan fokus ke lokasi tentunya, mau iklan itu tayanginnya di mana. Cukup di situ aja. Baru kita mengerucut. Kalau kita tambahkan interest, apakah akan lebih efektif? Jadi kita metode eliminasi. Nah, setelah kita udah dapetin komponen yang tepat untuk targeting, baru kita bandingkan bila mana kita udah memiliki custom audience. Yang mana yang lebih efektif? Biasanya Pak, baru mulai itu broad. Kalau kita lagi campaign di bulan-bulan yang lagi rame di Facebook, misalkan periode Ramadan yang lagi pack banget, jangan fokus ke narrow, karena akan menjadi mahal. Tapi fokusnya ke broad. Nah, broad ini memberikan si Facebook keleluasan untuk bisa mencari audiens yang tepat. Seperti itu sih dari kami. Baik, Pak Aldo. Lanjut pertanyaan yang kedua. Untuk strategi budgeting, Pak. Lebih bagus mana menggunakan strategi ad set level, jadi budgetnya ditaruh di ad set, atau menggunakan strategi CBO, Campaign Budget Optimization? Ya, buat saya CBO itu yang dari kami, kenapa CBO dibuat, tadi konsepnya adalah kami ingin merestrict dan juga memudahkan buat advertiser, dan memudahkan untuk platform kami, untuk algoritmanya bisa mencapai ke audiens tepat dengan budget yang di level campaign. Jadi buat saya CBO ini proven lebih bagus. Biasanya kalau di ad set, yang terjadi adalah akan banyak duplikasi ya, kalau kita taruh di level ad set, dan juga maintain-nya akan susah. Jadi di CBO aja sih, buat saya sih, itu yang pertama. Tapi bila mana si advertiser tersebut sudah cukup besar, mereka mungkin cakupannya itu nationwide, di setiap lokasi itu berbeda-beda, itu bisa di ad set level. Tapi buat saya sarannya adalah CBO. CBO itu lebih optimal. Ya.
Oke, baik Pak Aldo. Kita masuk ke pertanyaan untuk yang advance ya Pak ya. Yang Ya. pertama adalah em, berapa besar sih sebenarnya eh, cost per klik atau cost per result di properti Pak, khususnya di properti dibanding dengan yang lain. Kita lihat bahwa di properti kenapa besar Pak? Apakah harga propertinya yang besar sehingga cost per kliknya juga tinggi gitu atau bagaimana Pak? Ya, mungkin Pak, kalau buat saya bukan proxy cost per klik. Karena gini, kalau kita bicara klik ini, itu orang yang suka ngeklik, kita nggak tahu apakah orang yang beli. Tapi mungkin buat saya adalah cost per acquisition. Mungkin dimulai dari leads ya kali ya. Saya akan di situ lihat. Nah, kalau kita bicara properti, pembandingnya gini, itu kan premium industry ya. Saya pernah membandingkan dengan salah satu partner kami di Indonesia, cost untuk akuisisi di kami, artinya dari leads yang ke mereka viewing, itu variatif. Jadi mungkin ada yang pernah 100.000 rupiah sampai 250.000 tergantung kapan periodenya mereka lakukan. Nah itu yang saya pernah dengar, yang saya pernah lihat juga. Tentunya di sini saya nggak bisa bilang ini konklusif, artinya ini adalah best practice. Kenapa? Karena kan industri ini kan lagi berkembang Pak. Makin banyak nanti dari teman-teman property agent, apalagi yang lebih pinter nih setup campaign-nya. Nanti mereka akan temukan yang paling murah itu berapa. Kalau di industri yang membandingkan juga otomotif ya, mungkin industri ini lebih murah secara harga dibanding properti. Tapi cost per acquisition itu udah sampai di level Rp10.000. Itu karena mereka udah ini banget, udah paham banget jadinya seperti apa. Jadi ini buat saya tadi 100.000 itu average, tapi room for improvement-nya akan masih lebih tinggi sih. Aldo, menyambung pertanyaan tersebut, apakah cost per acquisition itu ada hubungannya dengan kompetisi? Jadi mungkin kalau dulu yang beriklan di Facebook hanya saya sendiri misalnya, kemudian kalau sekarang mungkin udah 100 orang, bahkan mungkin ada 500 orang yang beriklan properti di Facebook. Apakah itu ada hubungannya Pak? Tentunya ada Pak, tapi gini, kalau kita bicara kompetisi itu tidak serta-merta di industri yang sama. Jadi kalau misalkan kita bicara iklan yang akan ditayangkan ke Facebook-nya Pak Dadang nih ya, tentunya kan berbagai advertiser ya dari berbagai industri juga akan ingin tampil di situ. Nah, bisa jadi saingannya bukan sama properti kalau mahal, misalkan dengan e-commerce, misalkan dengan industri lain, consumer goods. Jadi ini yang penting sekali untuk di learning phase tadi, properti industri ini bukan cuma budget, tapi dari kreatifnya. Apakah kreatif tersebut membuahkan hasil, mudah dimengerti, dan juga mungkin kalau bahasa umumnya viral orang bilang, tapi sebenarnya di kami itu lebih promoting action, lebih tinggi engagement-nya. Jadi itu yang penting sih di level kreatif. Pertanyaan yang ketiga adalah, bagaimana algoritma Facebook Pak Aldo membacanya ya? Misalnya, contoh misalnya kita targeting untuk rumah mewah, misalnya harganya di atas 10 miliar, ya. Lokasinya kita Jakarta. Jakarta kan banyak ya, ada Jakarta Selatan, Utara, Pusat, kemudian ada daerahnya sendiri ya, Jakarta Pusat juga ada Menteng gitu. Misalnya untuk rumah mewah tersebut ternyata yang paling bagus itu adalah orang yang tinggalnya di Menteng. Apakah kemudian nanti Facebook itu akan mencurahkan semua iklan kita ke orang yang tinggal di Menteng, atau apakah nanti juga akan ke daerah-daerah lain, karena ini kan kita targetnya se-Jakarta ya, apakah juga ke Pondok Indah, atau ke Pluit, atau kemana, bagaimana Pak? Ya, good question Pak. Jadi kalau kita bicara algoritma tadi, saya akan refer ke learning phase. Nah, learning phase tadi, begitu misalkan Pak Dadang setup campaign ya, tadi audiensnya misalnya taruh Jakarta deh, karena mungkin nggak mau kita bicara narrow, kita bicara broad. Nah, Jakarta, kita taruh umur, gender. Terus kita taruh placement-nya, Facebook, Instagram, misalkan. Objektifnya, klik to WhatsApp. Nah, begitu dia tayang di iklan itu, mereka akan melihat nih, Facebook akan melihat dari di Jakarta ini yang engage, lokasinya di atau specifically mungkin di area Menteng. Nah, itu udah kelihatan pattern di situ. Nah, tapi begitu kita lihat hasil kan kalau kita bicara leads, setelah kita engage dengan konsumennya, kan mereka bisa share lokasi di mana ya, bisa tanya. Nah, itu biasanya akan kelihatan pattern-nya. Nah, kalau saya mungkin contohnya produk yang properti itu pasti akan lebih skewing ke lokasi-lokasi atau ke demografi yang mampu, yang lebih buying power-nya tepat. Sehingga tadi kalau Pak Dadang bilang daerah Menteng, Pondok Indah. Tapi juga Pak, saya juga
pernah ada learning dari satu property developer, mereka targetnya keluar ke orang Indonesia yang di luar negeri. Misalkan di Singapura, berbalik dia. Nah, itu juga niche banget, tapi tadi dia akan restrict, misalkan di Singapura, orang Indonesia yang sering travel ke Indonesia, nah itu yang mereka target untuk bisa beli properti di Indonesia. Nah, itu cukup fokus mereka di situ, dan itu hasilnya cukup baik juga. Jadi ya tadi sih, learning phase tadi yang nentuin. Makanya buat teman-teman, kalau terlalu narrow, kita akan miss out opportunity-nya. Nah, makanya fokusnya ke broad dulu, broad targeting. Baik, Pak Aldo. Ya. Pertanyaan selanjutnya adalah, dari tadi kita bahas Facebook Ads itu kita untuk tujuannya mendatangkan iklan, mendatangkan lead atau mendapatkan prospek customer ya. Tapi sebagai marketing sebenarnya kalau kita beriklan di Facebook, skill apa lagi yang kita perlukan, Pak? Apakah copywriting atau apa agar cost per acquisition atau konversinya lebih bagus? Kalau saya boleh satu, Pak, yang paling penting yang masih banyak gap di Indonesia adalah storytelling. Tadi kalau saya bicara iklan kan saya bicara teknis ya, caranya gimana, setupnya gimana. Tapi copywriting tadi Pak Dadang udah bilang itu komponen dari storytelling. Nah, banyak mereka langsung aja properti, lokasi apa. Tapi orang di sosial media ini, apalagi kaum yang lebih muda, mereka tuh ingin dengar cerita. Apa sih cerita di balik properti ini? Mungkin sering keluar kalau ngobrol sama agennya langsung, tapi bagaimana kita bisa buat itu mudah dipahamin di sosial media. Nah, storytelling tadi. Itu yang penting sekali. Kedua, membangun komunitas, Pak. Mungkin ini penting juga, ini organik, tidak berbayar. Jadi kalau kita ada di Instagram, itu seringkali kita memposting mengenai properti secara reguler, menggunakan hashtag-hashtag yang tepat. Sehingga buat orang-orang yang memang aktif menggunakan sosmed untuk suka liatin rumah, mereka akan menemukan akun tersebut, sehingga akan menambah follower. Itu juga penting, membangun komunitas tadi. Jadi ya buat saya, storytelling sama build community sih, itu dua hal yang buat saya penting untuk industri ini. Untuk storytelling seperti itu, apakah ada kaitannya misalnya dengan personal branding atau gimana, Pak? Ya, good question. Jadi kalau kita bicara personal branding, ada approach juga kalau agent itu mereka sendiri ya, mereka bikin akun sendiri ya. Bisa di situ, jadi mungkin lebih menunjukkan apakah agent ini fokusnya ke segmen tertentu ya, dari mulai apa konten yang tampilkan, lokasi, nah itu juga cukup jelas. Itu penting. Nah, cuman kalau kita bicara individu, Pak, itu mungkin lebih juga seringkali lebih rajin ya, reguler memposting konten-konten, nggak cuma yang ada di newsfeed, tapi di story. Nah, kalau udah kita bicara placement antara newsfeed sama story, sangat penting membedakan jenis kontennya. Jadi kalau misalkan saya posting di newsfeed, misalkan ada satu property project ya, itu kan kita ada gambarnya beberapa. Tapi di story ini mungkin gambarnya disesuaikan lebih kayak sehari-hari kalau kita lagi ngebikin story ya, lebih uncurated, lebih biasa lah, jangan terlalu animatif. Nah, itu yang paling penting sih kalau tadi storytelling untuk individu. Nah, itu mungkin akan lebih efektif karena di Indonesia ini mungkin orang lebih pengen bicara langsung sama agennya, ya, itu satu. Tapi kalau kita bicara at the office level, sangat penting menggunakan experience tadi, Facebook atau Instagram Shops, katalog. Jadi kita buat user bisa proaktif cari sendiri ke website, dan mereka bisa masukin leads, dan leads tersebut didistribute ke agent yang tepat. Nah, ini dibalik sih approach-nya. Buat saya, mungkin sekarang masih inkonklusif yang mana yang paling tinggi di Indonesia, karena kalau saya lihat ada juga yang individu, ada juga yang mewakili office ya, jadi beberapa agent. Aldo, untuk saat ini apakah bisa diukur berapa besar atau persentasenya kontribusi dari Facebook Ads dibanding dari channeling yang lain, misalnya Google Ads, misalnya portal properti, atau YouTube, atau yang lain-lainnya, Pak? Kalau saya mungkin secara Facebook kita nggak ada data untuk membandingkan channel lain. Tapi saya bisa bilang Facebook ini kalau kita bicara performance marketing, artinya untuk cari leads, itu efektif sekali. Kenapa? Karena kita bicara mengenai behavior dari user yang ada di platform kami. Nah, itu sih mungkin. Nah, kalau secara ad spend untuk performance, tadi leads ya, leads sampai ke bawah, di kami tinggi. Berarti typically kalau dari industri itu di atas 50%. Spendingnya itu ada di kami adalah performance base. Pak Aldo, untuk saat ini kan di Indonesia kita broker Arebi ya,
broker-broker properti itu bisa dibilang baru mulai belajar Facebook Ads. Sedangkan di negara-negara lain yang maju itu sudah 15 tahun yang lalu, ya. Nah, bagaimana? Apakah kita bisa mengejar ketertinggalan kita untuk menjadi ekspert dalam waktu yang singkat atau perlu waktu yang lama, Pak? Oke Pak, gue tanyanya bagus semua nih daripada ada ini. Saya yakin banget ya, kalau kita bicara secara penggunaan sosial media ini, akselerasinya ini mungkin tahun ini ada dipercepat, karena kan behavior orang ke digital makin tinggi. Kalau kita bicara bisa ngejar yang lain, ya tentunya bisa Pak. Tapi ini mungkin lebih ke buat para agent ya, bagaimana mereka bisa dapetin benefit dari menggunakan social media marketing tadi yang ada di Facebook. Jadi buat saya mungkin bukan berapa tahun kita bisa ngejar dengan negara lain. Kalau secara fitur kami udah samakan. Jadi yang ada di US, di Europe, udah ada di Indonesia juga. Tinggal bagaimana teman-teman bisa belajar caranya, dipraktekin sambil belajar. Terus ya mudah-mudahan ada beberapa yang bisa come up dengan quote-unquote industry case study yang bisa menjadi leveling up Indonesia lah untuk penggunaan di properti ini. Tapi kalau saya lihat dari indikatornya di Facebook ya, ada marketplace di mana dari 3 yang datang ke marketplace ini bisa dibilang kira-kira 40% adalah properti. Instagram juga naik untuk properti di premium location. Dan juga udah banyak influx dari property agent yang menggunakan platform kami, tapi memang belum merata secara pengetahuan iklan. Jadi ini udah menjadi indikator yang cukup baik lah buat kami. Oke, baik Pak Aldo. Pertanyaan terakhir Pak Aldo. Ya. Apa saran Pak Aldo untuk rekan-rekan sahabat Arebi di Indonesia, Pak? Ya, saya mau kasih konkret tips nih buat teman-teman langsung, dan timingnya pas banget. Jadi saya ada satu partner kami ya, yang saya anggap mereka cukup baik dan sangat advance dalam industri properti dalam konteks digital marketing. Saya bertanya ke dia, kalau iklan itu kan kalau di Facebook, typically kan di periode Ramadan itu tinggi banget ya, karena conversion-nya naik. Tapi kalau di properti dia bilang kebalik. Justru di kuarter 4 ini, November, Desember, banyak orang-orang yang udah mulai research properti itu naik. Jadi mereka tuh mulai engage dari awal, Januari, Februari, itu conversion-nya cukup tinggi. Jadi dari sekarang ini, kalau udah dapetin tadi insight, mulai masuk ke blueprint, mulai belajar, mulai targeting, mulai menjalankan ads, mudah-mudahan bisa dapetin consumer yang lagi mulai punya plan untuk buying ke depan. Jadi kita udah bisa mulai dapetin hasil yang cukup baik lah mudah-mudahan di Januari Februari. Seperti itu sih. Jadi ya ini sharing sedikit insight yang spesifik nih yang saya pernah belajar dari partner kami. Baik Pak Aldo, terima kasih banyak, seru banget ya belajar beriklan di Facebook. Semoga teman-teman, rekan-rekan, agen-agen properti, broker properti, dan sahabat Arebi di Indonesia mendapatkan manfaat yang maksimal dari sharing Pak Aldo siang hari ini. Ya, baik, kita akan tutup acara hari ini. Arebi, dari kita, oleh kita, untuk semua. Selamat siang.